Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas seputar hipnoterapi dan kesehatan. Hari ini topiknya masih sama, yaitu membahas tentang asam lambung ya. Tapi kali ini jauh lebih menarik karena ini pengalaman sebagian besar dari kita. Dokter memberikan beberapa contoh ya, misalnya waktu kita SMP ya, berarti SMP itu usianya sekitar 13 tahun ya, 13 tahun sampai 15 tahun. Nah, waktu itu kita ini dikenal bahkan seperti raja atau ratu makanan pedas waktu SD atau SMP ya. Jadi kita makan ayam geprek itu kalau bisa levelnya sampai level 10. Dari 1 sampai 10 ya. Itu enggak apa-apa, ini lambung aman-aman saja. Kalau kita makan cabai itu kuahnya dikasih cabai yang banyak. Lambung kita juga waktu itu aman-aman saja. Tapi bagi rekan-rekan yang usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas, ketika makan nasi goreng kasih sambal sedikit aja, itu asam lambung bisa berteriak. Benar enggak? Oke, teman-teman pasti ada yang menjawab, benar dok, seperti itu. Nah, ada juga cerita misalnya, dokter kan tinggalnya di Palu. Ada makanan khas Palu yang kue yang disebut dengan kue putu, itu bahannya dari ketan. Bisa ketan hitam, bisa ketan putih. Nah, itu makanan tradisional orang Palu. Nah, namanya makanan tradisional berarti kan sejak kecil dimakan. Nggak apa-apa itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah menderita asam lambung, disuruh makan kue putu yang bahannya dari ketan, itu mikir 10 kali. Karena ketika dia makan makanan dari ketan, biasanya asam lambungnya beberapa menit atau jam kemudian maka mulai berteriak. Rasa sakit, kembung, dan sebagainya. Nah, waktu SD juga ini, kalau kita melihat tetangga kita ada pohon mangga, itu baru mangganya muda, udah lempar, jatuh, kita gigit. Masalah enggak lambung kita aman tuh? Aman-aman saja, ya. Tapi sekarang coba lihat. Mangga yang masih muda, baru lihat saja asam lambungnya udah kumat, belum makan, baru lihat saja. Ya. Kemudian rekan-rekan wanita yang hamil ya, pernah ngidam toh? Dulu sebelum hamil belum berani tuh namanya makan mangga muda. Tapi kalau hamil malah ngidamnya mangga muda. Semakin muda, semakin enak. Bahkan rasa asam, rasa kecut, rasa pahitnya pun tidak terasa. Lambungnya tetap nyaman. Nah, yang jadi pertanyaan, why? Kenapa ketika kita di usia 40 tahun, makanan-makanan itu sudah tidak lagi menjadi makanan favorit, justru makanan yang harus dijauhi. Cabai, kemudian buah-buah yang mentah, buah-buah makanan yang dari ketan, itu kebanyakan mereka hindari ketika usia-usia 40 tahun. Karena takut katanya asam lambungnya kumat. Padahal dulu waktu SD itu favorit banget itu. Nah, ternyata penyebabnya itu pikiran seseorang. Jadi, pikiran kita lah yang membuat kita tidak bisa makan makanan tersebut. Jadi pikiran manusia itu menjadi keyakinan, menjadi belief itu melalui panca indera ya. Panca indera yang terutama itu adalah mata sama telinga kita. Jadi dunia sekarang ini kan banyak media sosial, medsos. Jadi kita nonton medsos, kita lihat banyak orang yang memberikan saran bahwa orang yang asam lambung atau memiliki penyakit mah nggak boleh nih makan buah ini, makan ini, minum kopi,
makan makanan yang bersantan ataupun makanan yang dari ketan. Banyak sekali media sosial yang membahas seperti itu. Nah, ketika kita meyakini bahwa apa yang diinformasikan dari media sosial itu adalah kebenaran, dan itu akan menjadi belief kita. Jadi belief kita menjadi peta kita yang ada di pikiran kita. Nah, ini susahnya kalau dia sudah menjadi belief, menjadi keyakinan bahwa ketan itu bisa membuat asam lambung, mangga mentah itu bisa buat asam lambung, cabai itu bisa buat asam lambung, dan ini menjadi belief. Sehingga kalau kita melanggar apa yang kita yakini, maka asam lambungnya bisa kumat. Nah, teman-teman yang mungkin mengalami kondisi seperti ini, kepingin makan mangga, kepingin makan ketan, tapi takut, kita lakukan pengobatan melalui afirmasi. Jadi afirmasi itu kita bisa lakukan sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Nah, afirmasi ini boleh dikatakan sama dengan self-talk. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ini contohnya ya. Contoh ini afirmasi atau self-talk. Harusnya syaratnya memang dilakukan berulang-ulang ya. Sehingga itu menjadi belief baru kita, menjadi keyakinan baru kita. Jadi contohnya kita gini. Lambung saya ini kan sama dengan lambung saya waktu saya SD, waktu usia 10 tahun. Waktu usia 10 tahun saya makan mangga mentah, nggak apa-apa itu. Saya makan kue yang dari ketan, nggak apa-apa itu. Saya makan buah mentah, sambal, itu semua aman-aman saja. Lambung saya tetap sehat. Nah, lambung saya yang saya usia misalnya 50 tahun ini, itu sama dengan lambung saya waktu saya SD usia 10 tahun. Berarti saya bisa nih makan mangga, saya bisa makan ketan, saya bisa makan sambal. Oke. Nah, kalau kita lakukan perkataan ini setiap hari, minimal lah 10 kali lah kita lakukan self-talk ini, selama kurang lebih ada yang mengatakan 90 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Kita pakai patokan minimal lah 30 hari. Satu hari kita ucapkan sebanyak 10 kali, terutama ketika kita mau tidur. Nah, kalau kita ucapkan berkali-kali, itu kita percaya afirmasi yang kita ucapkan itu akan menjadi belief baru di dalam pikiran kita. Belief baru itu menggantikan belief lama. Yang tadinya kita percaya bahwa mangga mentah itu bisa membuat asam lambung naik, sekarang beliefnya menjadi bahwa makan mangga mentah itu nyaman, enak. Karena kita dulu waktu usia muda, ya usia masih anak-anak ya, masih anak SD usia 10 tahun makan mangga muda itu baik-baik saja. Padahal lambung kita yang sekarang ini kan sama dengan lambung kita waktu SD. Oke teman-teman, ini pencerahan yang sederhana, memakai perumpamaan ya, tapi itu benar. Kenapa banyak ada orang yang makan makanan tertentu aman-aman saja, ada juga orang yang bahkan makan nasi yang keras pun bisa membuat asam lambung. Itu tergantung belief kita, keyakinan kita, dan yang tertanam di pikiran bawah sadar kita. Jadi teman-teman, ternyata mudah ya untuk mengubah belief kita, keyakinan kita akan makanan tertentu itu melalui afirmasi atau self-talk yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke, teman-teman, tetap semangat.